Udah genap ya, 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi adik-adik. Pagi, pagi, Pagi pagi. Bu Rohna, Eh, Pagi, pagi, ini Bu. hari keberapa ya? 21 Bu. Hari ke-21. Sampai agenda apa? Sampai eh, sudah mau ini seminar ya? Kapan jadwal seminarnya? Tanggal 18 Tanggal Bu. 18. 18 Agustus. Oh, 18 Agustus, hari libur itu ya. Iya. Mudah-mudahan libur Iya, ya. Bu. Mudah-mudahan diundur, jadi hari libur bisa gak santai. Amin. Oke. Adik-adik semuanya sampai dengan hari ke berapa? 20 berapa? Hari ke-18 ya? Ya, hari ke. Oke. Ini hari ke-16 betul? Nggih, Oke. 16. Berarti pembimbingan rancangan aktualisasi, merancang aktualisasi ya. Saya ingatkan kembali adik-adik itu sudah diperiksa yang teliti ya, yang teliti membuat deskripsi isu ya, membuat deskripsi isunya yang teliti. Kemarin ujian, pas ujian saya jadi penguji dari grup dari kelompok lain. Rupanya ada peserta kan, ya mungkin semua peserta kan nyuntek dari pekerjaan pendahulu ya. Itu wajar-wajar saja ya. Tapi contekannya itu eh, pesertanya ini apa calon penghulu. Berarti kan kerjanya di KUA. Sing disuntik nggone Mahkamah Agung. Lah masih bunyinya di alinea itu Mahkamah Agung Purwodadi. Loh, gimana ini nggak diganti gitu ya? Ya, ya, yang teliti makanya yang teliti ya. Ya diganti ya KUA, endi ngono to, Pedurungan misalnya. Pokoknya sebelum nanti maju seminar diteliti kembali. Ya. Yang saya temukan contoh satu semacam itu. Terus yang kedua, saya berkali-kali mengingatkan agar di dalam scanning, identifikasi, kemudian memilih isu, jangan lupa disertakan penjelasannya di deskripsi isu itu. Masing-masing isu yang dipilih itu diberi deskripsinya. Misalnya isu nomor satu tentang ini banyak yang mana? Guru apa nganu? Apakah UA? Penghulu Bu. Imbang penghulu sama guru, Bu. Guru. Imbang Nah, itu. kayak. Wis anggap saja ini contohnya Pak Penghulu gitu ya. Isunya tentang nikah siri. Nah, ini di deskripsi eh, yang dipilih kan isu tentang misalnya maraknya nikah siri di KUA mana gitu ya. Itu diberi deskripsi berdasarkan wawancara dengan mentor dan kepala KUA serta wawancara dengan pegawai KUA atau segenap pegawai KUA di mana itu diperoleh data tentang maraknya nikah siri di KUA ini.
itu menunjukkan bahwa Anda tidak ngawur gitu ya. Anda memperoleh data itu memang dari hasil wawancara. Nah, kecuali wawancara kan juga bisa berdasarkan dokumentasi, nah, arsip dari catatan nikah di KUA. Pokoknya bicaranya semacam itu. Nanti isu yang kedua juga begitu, dasarnya apa? Memperoleh dari mana wawancara terhadap siapa gitu ya. Misalnya terhadap Catin atau terhadap apa. Bisa juga tidak wawancara, tetapi berdasarkan pengamatan gitu ya. Tapi yang logis kalau pengamatan, Bu Guru, Pak Guru juga gitu. Berdasarkan pengamatan pembelajaran yang dilaksanakan di MTS mana, Anda hanya bisa mengatakan pengamatan itu sejak sudah masuk jadi guru, ya toh? Mulai bulan Juli tahun 2025 gitu. Kalau 2024 kan nggak mungkin Anda mengamati mengurung jadi guru, gitu ya. Mm-mm. Nek guru ya berdasarkan dokumentasi dari rencana pembelajaran yang dibuat oleh para guru di tahun 2024 boleh. Kan itu dokumentasi boleh dilihat ya semuanya. Pokoknya nggak boleh ngawur. Berdasarkan jurnal yang terbit di mana, nah gitu ya, jurnal apa, tahun keberapa, halaman berapa, semua harus ada dukungannya. Kemudian nanti adik-adik membuat daftar pustaka apa enggak di laporan? Ada ya? Ada, Bu. Heeh. Sekalian ditulis. Kalau pas membuat apa deskripsi itu tentu adik-adik menggunakan daftar pustaka juga. Misalnya di sini Mas Jabar apa guru TIK ya? Nah, itu Mas. Di penghulu. Oh penghulu. Yes. Oh, penghulu. Mbak Aska? Saya pengawas jaminan produk halal, Bu. Oh iya, jaminan produk halal. Oke, misalnya contohnya Mbak Aska gitu ya. Dalam mendeskripsikan isu ya tentang produk halal. Nah, Mbak Aska hmm, berdasarkan mungkin ya apa regulasi dari Kemenak apa Bimasnya apa Bimas Islam juga ya yang Iya, Bu. memberikan. Oke. Itu nanti juga dicantumkan di daftar pustaka. Oke. Pokoknya suka ngarep kuwi berdasar pustakanya kan dek ditulis ben ora lali. Saiki Mbak Amalia bu guru ya. Bukan, Bu. Pengelola pengadaan barang. Pengadaan Pengelola pengadaan barang dan jasa. oh barang dan jasa. Oke. Kira-kira menggunakan literatur nggak? Mungkin ini, Bu, terkait perpres sama modul dari LKPP. Oke. Ya, nanti ditulis jadi sekolah ngarep wis sa- catatan sekarang ini apa daftar pustakanya kadek ditulis gitu ya. Nanti kan tinggal mencantumkan ojo engko wis rampung gak bingung tak golek ke apa ya jangan gitu ya. Jadi kira-kira yang menjadi landasan Anda berbicara itu regulasinya dari mana? Nah, kalau yang bu guru siapa ini? Mbak Berlian? Dosen, Bu, saya. Apa dosen apa Mbak? Saya dosen sumber daya manusia. SDM, oke. Iya, Heeh, SDM. ya, kira-kira pakai bukunya apa? Ada SK, Bu. Hah? Mungkin nanti mencantumkan SK karena beberapa isu saya kan ada yang memang sudah SK-nya ada gitu. Oke, ya, Iya. gitu ya. Udah, Iya. jangan lupa pokoknya ditulis dulu. Kalau perlu pokoknya Anda menulis, kok ada sumbernya, langsung ditulis di daftar pustaka gitu ya. Oke, tuh, karena itu ditanyakan juga landasannya apa gitu kan ya. Oke, terus berikutnya, setiap membuat alinea, jangan lupa pakai pokok kalimat itu terdiri dari subjek, objek, dan predikat ya.
Jangan kata-kata di depan dan gitu atau apalagi gitu ya. Pokoknya pokok kalimatnya disebut dulu. Terus temuan-temuan itu perumusan isu. Perumusan isu, jangan lupa. Perumusan isu apa saja, terdiri dari apa saja? Pernyataan, kalimat, Negatif. negatif, ya. Udah semuanya? Udah pakai pernyataan kalimat negatif? Terus yang kedua, fokusnya apa? Gitu, Ya, Bu. fokusnya. Heeh. Jadi ada pernyataan kalimat negatif, fokus yang dibahas apa? Kemudian lokusnya di mana? Waktunya kapan gitu ya. Oke. Kelima-limanya dibuat rumusan semacam itu. Walaupun itu bukan core isu. Nah, kemudian adik-adik sudah menulis latar belakang? Belum ya? Belum, Bu. Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Apa, Bu? Ya, oke. Pokoknya kalau menulis nanti, misalnya sudah menuliskan latar belakang, adik-adik yang paling komposisinya tertinggi itu ditulis di atas sendiri. Misalnya, berdasarkan peraturan Menteri Agama, Permenak kan tertinggi ya, ditulis di atas sendiri. Gue kayak ngisore lagi apa SK Dirjen. Jadi yang apa urutan tertinggi ditulis dulu. Nanti kemudian mengkerucut baru berdasarkan data yang diperoleh di KUA ngisor itu atau di fakultas apa itu paling bawah ya. Atasnya yang tinggi dulu, yang luas dulu. Seperti piramid terbalik gitu ya. Yang luas ditulis di atas kemudian mengerucut sampai dengan isu yang adik peroleh. Oke. Jadi memperoleh isu itu kan mesti kan ada latar belakangnya ya. Oke. Eh, Kemudian Anda memasukkan tapisan isu ya dari APKL. Diteliti kembali ya. Tulisannya jangan sampai ada yang salah. Terus kalau sudah USG sudah betul, APKL sudah betul, USG sudah betul. Nah, yang banyak keliru itu di fishbone-nya. Di apa? Teknik analisis isu menggunakan fishbone. Terbalik-balik. Mana men, ya, mana yang termasuk material, mana yang metode, mana yang milieu. Men, ingat-ingat ya. Eh, Anda menggunakan analisis pakai fishbone itu digunakan untuk apa? Untuk mencari penyebab isu, ya kan? Penyebab isu itu dari empat hal sebetulnya banyak. Fishbone itu bisa enam gitu ya, tapi disederhanakan biar tidak menyulitkan adik-adik. Sebab-sebab isu itu terjadi yang berasal dari faktor manusia itu apa? Tulis ya, toh. Di mana? Di men. Kan itu terdiri dari kepala, terus tulang-tulang itu ya, durinya yang besar. Nah, kemudian dari duri itu dibuat cabang-cabangnya. Duri yang besar 4 itu isinya 4M itu tadi, ya kan? Men, kemudian material yang atas, yang bawah apa? Metode dan kanan Milieu. 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 Kepalanya isinya isu yang dipilih. Nah, kemudian 4 sudah ditulis, kepalanya sudah diisi. Sekarang dari manusia. Penyebab isu terjadi yang disebabkan oleh faktor manusia apa? Nah, ini diberi cabang dari duri. Satu, misalnya
Ini yang disebabkan oleh faktor manusia. Apa contohnya? Punya Mbak Berlian apa Mbak Berlian? Ada Bu, Yo, ayo punya semuanya, saya itu semuanya masih dibuka belum. ikannya. Nggih, Nggih, nggih. Punya saya masih belum ada tim yang bertugas untuk verifikator pengecekan Turnitin niku Bu. nggih. Bunyinya gimana jadinya? Oh, nggih, sekedap. Karena saya belum buka nih Bu. Tuh gitu, ya. Betul itu jadi belum ada petugas yang ngecek Turnity. Betul kata-katanya pakai negatif juga. Karena kan Nggih, nggih, ya semua ya. Karena ini kan penyebab isu. Nah, belum ada petugas. Mainnya mana petugasnya itu? Manusia ya yang bertugas. Boleh dikasih dua ya. Dari faktor manusia, semua faktor boleh dua. Oke. Coba punya Mbak SK apa? Faktor manusianya. Yes, kedap Bu. Tempat saya, sebagian pendamping belum menjalankan peran secara aktif. Mm-mm. Lalu, pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi halal masih rendah. Masuk, Bu. Masuk ya. Nah, Oke, pelaku usaha. Oke. Betul. Mas Ali? Ibu, bentar. Ah, yang punya saya itu contohnya kondisi Bukan contoh. psikologis. Oh, oh nggih. Bukan contoh Dari ya. saya, Heeh, ya Bu. faktor manusia yang ini penyebab isu. Dari saya ada kondisi psikologis siswa, kemudian stigma pelajaran dari siswa tersebut terhadap pelajarannya saya, kemudian perbedaan gaya belajar dari siswa. Coba punya Mas Aska nanti dipresentasikan ya, dibuka. Teman-teman yang lain ada kesulitan nggak? Mas Bayu? Yang tegak duduknya engkau ngantuk malahan. Bu, siap. Ya, gimana? Yang faktor manusia, Punya saya penyebab nih, Bu. isu yang disebabkan oleh faktor manusia. Sebagian besar pegawai belum menguasai pengelola Ya, betul. satu. Mm-mm. Dua, Satu aja. olah data pengantin. Apa? Dua itu, Bu. Yang satu apa? Ada dua. Yang satu, yang pertama sebagian besar pegawai belum menguasai pengolahan data. Oke. Satu. Yang Terus kedua? dua, belum ada kesempatan bagi sebagian besar pegawai untuk belajar mengolah data pengantin. Mm-mm. Ya, oke. Betul. Belum ada kesempatan belajar ya. Atau mungkin rendahnya pengalaman juga boleh, rendahnya pengalaman pengolahan data ya Jadi, dari pegawai. Ayo siapa yang mau mengungkapkan lagi? Enggak nih Mbak Astri. Iya, izin Bu. Mm-mm. Kemarin saya kan pas awal itu belum sempat ketemu mentor dan belum konsultasi lah intinya. Dan kemarin itu ketika sudah ada waktu ternyata diminta Mm-mm. untuk yang apa ini lebih yang ini aja kayak gitu kan. Nah Mm-mm. akhirnya saya kan itu ambilnya yang ini Bu yang kurangnya kemampuan literasi peserta didik MAN 1 Magelang. Nah, habis itu untuk yang men itu banyak peserta didik yang memiliki minat baca yang rendah. Kemudian peserta didik menggunakan waktu luang untuk kegiatan selain membaca dan menulis. Jadi saya gantos untuk ke yang literasi, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Kalau misalnya itu diganti guru gimana? Jangan Yang siswa. oh ya ini Eh-eh. ya kurangnya guru mendorong untuk budaya literasi peserta didik gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kayak gitu. Oke, Heeh, heeh. ya. Jadi bukan murid objeknya, tetapi guru Eh, karena tupoksinya guru tuh. oke, oke, Bu. Iya, nanti dibalik aja gitu. Ya, Ya. Ibu, terima kasih. Heeh. Murid kok ngono ngopo? Oke. Sebab gurunya heeh, Nah, iya, iya. ya Terima kasih, Bu. kurang memberi motivasi ya. Budaya Iya, literasi misalnya. Nek budaya literasi nanti masuknya di milieu ya. iya. Oke. Ya udah dibetulkan dulu. Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Ayo coba Mas Ali coba
Gimana, Bu? Ya, Yang, dipresentasikan. oh, yang fishbone-nya yang di, Bu. Yo, dari Yang atas. Ada perubahan nggak? Dulu pernah dipresentasikan belum yang atas? Yang APKL dan... ada yang Eh, pertama banget itu, Bu, yang agenda pertama. Nanti saya mau saya lihat coba. rumusan isunya. Ada mengalami perubahan apa enggak? Nggak ada. Bentar, bentar, Bu. Saya sharing Ya. di, Bu. Mm-mm. Ini mungkin, Bu, yang untuk saya ambil dari yang kemarin dari APKL. Mm-mm. Untuk APKL-nya sendiri, jadinya yang saya ambil adalah kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran sejarah di Satu Banyumas. Nanti ini Oke, dihubungkan dengan penerapan media pembelajaran, Bu, untuk oke, oke, betul. meningkatkan. Nggih. Eh, Kemudian, gini, Mas. Coba dari atas tadi yang nomor satu. Oke, ini, Bu. nggih. Karena tupoksinya jenengan kan guru, Nggih, bukan siswa. Ibu. Tugas guru itu kan memberi motivasi kepada siswa, Nggih, ya Bu. kan? Berarti yang nomor dua itu, kenapa siswa kurang motivasi belajar? Terkait sama ini, Bu, mungkin dari media pembelajarannya. Salah satunya itu Mm-mm. dari media pembelajarannya yang kurang variatif, begitu. Nah, berarti siapa itu yang kurang variatif memberikan metode pembelajaran? Dari gurunya. Nah, terus tadi piye? Nah, Dirumuskan jadi guru. oh, iya. Mungkin di balik nopo Ibu. Mm-mm. Jadinya kurangnya penerapan media pembelajaran yang variatif gitu nopo Ibu. Interaktif. Ini nanti untuk yang motivasinya mungkin jadi di belakang Ibu. Mm-mm. Coba. Jadi seperti ini nopo Ibu. Berangnya Media pembelajaran yang penerapan interaktif. apa pemanfaatan? eh Pemanfaatan. Nanti ujungnya kan untuk diterapkan gitu, Ibu. Mm-mm. Karena kalau media itu biasanya bukan penerapan tapi pemanfaatan ya. Oh, pemanfaatan ya. Mm-mm. Terus oke, Ibu. Mungkin nanti Nah, rasa nggak goyang, seneng yang-yangan wae. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Nah, berarti kan gurunya ya kan, ora muridnya kurang eh, dalam pembelajaran sejarah zaman satu Banyumas. Lah, engko nek jenengan menjelaskan sehingga siswa kurang motivasi belajar. Nah, ngono iya, kuwi nanti dijelaskan di apa? lancar. Di Seminar. penjelasan. Gitu. Kurang pemanfaatan tadi. Heeh. Nah, nek disiplin weh. Disiplin. Dirubah ya, Ibu. Hmm. Rendahnya gimana ya? Peraturan. Heeh. Kenapa kok dia murid-murid itu jadi disiplinnya rendah? Karena ini apa mungkin tata tertibnya kurang dilaksanakan dengan Mm-mm. benar gitu, Ibu. Nah, kenapa dia tidak bisa melaksanakan tata tertib? Kira-kira gurunya kenapa? Ke- Keterbatasan kalau di sini sih keterbatasan, Ibu. Contohnya kalau untuk kedisiplinan kan
yang mengurus adalah semuanya sebetulnya, cuma kan lebih ke kesiswaannya itu. Mm-mm. Kalau di depan, kalau konteksnya kedisiplinan di sini adalah kedisiplinan mungkin ini waktu berangkat sekolah itu telat Mm-mm. atau Ya, terlambat. berarti ada faktor guru nggak itu menyebabkan siswa telat-telat itu? Eh, dari ininya mungkin Bu, apa ya? Sebenarnya dari konsekuensinya kalau terlambat itu juga sudah ada Ibu. Tindak lanjutnya itu sebenarnya juga sudah ada, cuma memang setiap hari memang pasti ada aja yang terlambat itu. Cukup banyak juga. Mm-mm. Rendahnya kesadaran. Kesadaran dan siswa apa, Bu, dalam mentaati Mm-mm. Rendahnya kesadaran, terus niki Ibu. ya. Sing rendah siswane apa gurune? Kalau konteksnya disiplin di sini adalah siswanya. Gurune wis disiplin kabeh. Ya mungkin ada beberapa yang Mungkin nggak siswa itu rendah disiplinnya karena guru tidak tegas. enggak Ibu. Kalau itu sih sebenarnya kalau untuk tindak lanjut, kalau misalnya terlambat gitu ya Ibu, itu Mm-mm. sebenarnya sudah ada tindak lanjutnya juga dari siswanya aja Ibu. Tapi kalau siswa kan nggak diungkapkan di sini, Oh, karena kan yang dianu kan gurunya supaya bisa oh, menegakkan disiplin. rendahnya kesadaran Ibu. Udah, Mungkin bukan bukan rendahnya kesadaran, tapi bisa jadi ya Ibu. eh, ke apa siswa tidak mentaati tata tertib itu karena kurang tegasnya guru juga Kurang bisa. tegasnya. Kalau enggak, ininya juga bisa Ibu terkait dengan kurang tegasnya tata tertib nih. Heeh. Ya, Tata nek tata tertib tertib dan kan ra iso tegas, sing tegas kan wongi. ini nanti saya otak-atik lagi untuk yang Yo, nomor 3. jangan sampai salah, jangan sampai ini ya. Nanti Nggih, pokoknya, siswa. Nggih, nggih, sebagai Ibu. guru itu kesiswaan dan guru, ya. Nggih. Mm-mm. Teledor apa nih kok sehingga anak tidak mentaati tata tertib gitu ya. Terus kurang variasi. Heeh, lain iki kurang variasi teknik Nggih. teknik evaluasi ya. Nggih, Nggih. evaluasi. Mm-mm. Nanti Sudah. dikasih kurang variasi penerapan teknik evaluasi. Kan maksudnya kan ada tanya jawab, ada multiple choice gitu kan. Ada urean gitu. eh ini Bu, lebih menekankan ini sih Bu. Kalau guru kan seringnya itu hanya aspek kognitifnya saja Ibu yang Mm-mm. dinilai. Mm-mm. Sedangkan aspek afektif sama psikomotoriknya itu seringkali Mm-mm. dihilangkan ya gitu Bu. Oke. Kalau itu ranah-ranahnya ya. Tinggi. Ya, ya udah apa-apa. Karena kan itu di teknik toh, di teknik Hmm. evaluasinya ya untuk penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, kira-kira itu. Nanti sih nomor 3 Tiga, golek sing nggih. pantes ya, Mas. Nggih, Hmm. siap. Oke, terus naik lagi. Turun apa naik? Saya kebalik lemong. Naik. Oh iya. Turun ya, Bu. Iya, turun. Dah itu nanti sing 3 disesuaikan nggih. 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 Nah, fishbone kayak apa? Responnya, oh bentar Ibu, beda ini. Oh, beda file. Nggih, bentar. Ini Ibu cuma kurang kelihatan apa enggak ini Bu? Udah. Cuma Ya, di ayo sini, teman-teman diberi masukan, jangan pada tidur. cuma di sini untuk yang main saya mungkin belum terlalu menjelaskan sih, nggih Bu. Ini cuma di judulnya saja. Contohnya
stigma pelajaran itu kan yang dimaksud adalah stigma stigma anak terhadap pembelajaran sejarah itu yang dianggap sebagai eh, hafalan gitu. Heeh. Oke, Terus berarti guru ini ngopo kok stigmanya siswa gitu. nggih, ini juga nanti saya revisi lagi, Bu. Ini Mm-mm. sebagian besarnya Tak, core isunya tadi apa? Tak tulis yang sih. ini Mm-mm. masih salah. Oh, Tadi yang ini mm-mm. penerapan media pembelajaran. Berarti ini harus saya sesuaikan lagi. Tadi kan masih yang motivasi siswa. Kalau dari sini yang mengambilnya itu dari guru itu ya cuma yang ini, Bu, yang keempat tujuan belajar yang kurang jelas. Jadi Oke, nanti biar nah, teman-teman yang 9 orang ini memberikan masukan ya. Dan juga sekaligus teman-teman yang lain sambil apa merasa-rasakan ya Facebooknya sendiri-sendiri nanti bisa langsung diganti. Misalnya eh, penyebab kurangnya pemanfaatan media pembelajaran interaktif demand itu yang disebabkan oleh faktor guru itu apa saja. Nah, berarti kalau murid itu cenderung hafalan, berarti guru belum. belum menerapkan Mm-mm. pembelajaran yang variatif. Heeh. Malah Iya. justru ini, Bu, kalau kalau dilihat dari sini kayaknya saya juga agak terbalik ini yang terkait dengan main sama metode. Sebenarnya Heeh. yang metode itu kalau untuk yang pembelajaran monoton itu termasuk ke main apa metode gitu. Monoton, apa Mon, metode. nggih, Heeh. monoton. Heeh. Oke, jadi sing nomor siji ya, nomor satu itu berarti kan heeh, guru belum. Variatif. Kan ini kaitannya karo anu ya. Ini wis bener gaya belajar. Nggih. Guru belum memperhatikan perbedaan gaya belajar Oh, individu siswa. nih. Karena kalau ini kan mendukung isunya jenengan, kalau guru itu sudah menerapkan pemanfaatan media pembelajaran, dia kan akan memberikan ini apa? eh Siswa yang gaya belajarnya audio, ya Audio apa visual. terekrut, sing visual juga bisa, ya kan? Hmm, Yang auditorial juga bisa, yang kinestetik juga bisa, karena kan pemanfaatan berbagai macam media media. pembelajaran ya, Mas. Nggih. Jadi di sini guru belum apa Belum tadi? memperhatikan perbedaan Memperhatikan gaya belajar gaya siswa. belajar siswa, gaya belajar individu siswa. Lah nanti dengan pemberikan apa? Berarti nek di sini karena ada gaya belajar literatur jenengan kudu ana apa? Metode pembelajaran. Enggak, nek gaya Gaya belajar itu belajar. gaya belajar itu di mana? Di psikologi kan? Oh, nggih. Ya. Betul. Nanti ada literatur yang berkaitan dengan psikologi gaya belajar. Hmm. Terus nek di sini tujuan belajar kurang jelas, bisa ditambahkan guru kurang menjelaskan tujuan apa kok tujuan pembelajaran belum jelas. Guru kurang menjelaskan ya tujuan pembelajaran.
Kalau dikasih tuntas boleh, Mas. Guru kurang tuntas menjelaskan tujuan pembelajaran. Oh, iya. Mm-mm. Bisa jadi toh siswa itu karena tidak paham tujuan pembelajaran sehingga kan abai dia. Mm-mm. Tapi kalau tujuan pembelajarannya jelas, dia senang gitu kan, termotivasi untuk belajar. Terus yang materialnya apa? Materialnya contohnya di sini sumber belajar kurang menarik, kemudian kurangnya pemanfaatan media digital, yang ketiga keterbatasan referensi sama materi dianggap tidak relevan. Rasa kakeh lur wae. Itu Sing aja pokok ya, ndi? Pak. Mm-mm. Iya. Berarti untuk yang main itu juga dua nopo Dua saja, rasa dua kakeh. saja. Engko ndak kakean pertanyaan nek kakean. Oke. Nggih. Ora usah ngomong sumber Mas, nek media terus wae. Engko ndak anu. Oh, nggih. Nggih. Media belajar ya. Oh, Heeh. Media pembelajaran yang diterapkan guru kurang menarik bagi siswa. Nah, gitu. iya, Bu. Media pembelajaran. Yang diterapkan kurang menarik. Heeh. Itu kurang pemanfaatan media digital. Ya bener digital ya. Mm-mm. Berarti yang atas tadi apa? Kurangnya Kurangnya media pembelajaran yang yang diterapkan bervariasi. kurang. Kok iya, yang bervariasi. Oh, iya. Heeh. Ngisor kan Kurang digital, sing dhuwur bervariasi. bervariasi ya toh. Iya. Sing metode. Metode kalau di sini kalau dua gitu, Bu. Heeh. Kalau dua yang lebih cocok mungkin yang gagal guru gagal mengaitkan kurang berhasil. Oh, Guru kurang Mas Ali mungkin anu, Mas Ali apa mungkin ini apa? Pemilihan ini katanya. enggak saya lihat dengan ini kan tidak fokus. Sing dipilih kan kudune media pembelajaran ya toh. Oh, iya. Heeh. Ngopo neng kene ijek cerita tentang penilaian ya toh? Kayak- Mau penilaian kan nenggone apa di isu yang lainnya ya, Iya, betul? Ibu, yang evaluasi. Heeh. Oke, saiki nek mau aku keliru nenggone men mau ana penilaian rak mau. Yang main nggak ada, Ya karena nggak ada. sekarang yang dipilih adalah media pembelajaran. Jadi di sini penyebab-penyebab nggak usah di Facebookon, penyebab-penyebab Hmm. nggak usah cerita penyebab yang berkaitan dengan selain media. Oh, iya. Ya, semuanya saja. Semua adik-adik semuanya. Jadi yang dituliskan di penyebab-penyebab isu di Facebook ini hanya yang berkaitan dengan isu yang dipilih, core isu ya, yang ada di kepala ikan. Yang lain-lain sudah tidak dibahas di sini. Dibahasnya di deskripsi isu. Nggih, Iya, Ibu. nggih. Semua saja nanti kalau masih macam-macam, dibetulkan. Eh, iki gini Mas Ali berarti karena media tadi ya, Iya, media pembelajaran yang dipilih monoton, gitu Mas. iya. Heeh.
Sama ini nopo nggih Bu? Lebih cocok ini nopo Bu? Guru kurang apa ya bahasanya ya? Guru belum memanfaatkan ya ada di atas sih. Rasa Guru nganggo gurune, guru kan men. oh eh Heeh, metode heeh. Bener nek mau media pembelajaran monoton. Terus apa sing kaitane karo metode bisa pelaksanaan pembelajaran belum memanfaatkan media digital. Ini material ya? Kurangnya kok jadi material metode. Heeh. Metode ya. Metode pembelajaran yang diterapkan media nopo Bu? hmm, Media. media Hmm. pembelajaran. Yang tadi yang pertama kan media pembelajaran yang monoton. Yang Mm-mm. pertama Terus yang kedua yang dia digital, yang kaitannya memanfaat. kan digital itu. Oh, iya. Metode pembelajaran yang di penerapan metode pembelajaran belum menggunakan media digital. Piye Mas kalimatnya dibaleni nih. Kurang kurang nopo nggih Bu atau minim nggih Bu? Minim boleh. Minimnya pemanfaatan media ya kayak yang tadi ya Bu, kayak yang material. Heeh. Dalam berbagai metode pembelajaran kaitannya dengan metode Kurangnya kurangnya pemanfaatan. pemanfaatan metode pembelajaran menggunakan Oh, media digital. heeh. Kurangnya penerapan metode pembelajaran ya, yang menggunakan media digital. Tidak apa-apa, bagus itu. Heeh. Jadwal pembelajaran kurang tepat. Kurang. Oke, yang miliu. Ilyu di sini contohnya biasanya yang nggih Bu. Kenapa Mm-mm. saya menaruh tadi Mm-mm. jadwal pelajaran kurang tepat karena biasanya untuk pelajaran sejarah kalau ditaruh di jam terakhir nih, jam terakhir Mm-mm. itu udah otomatis ngantuk kok Ibu. Aku itu dulu 20 tahun loh Mas, ngulang sejarah. Oh iya. Ringman, ya sejarah, ya geografi, ya ekonomi, ya akuntansi. Gitu kan guru dia gak sidik nanti mulang warna-warna. Sing IPS itu pokoknya dimulang bareng. Ya memang diberi apa jam-jam terakhir, tapi kan kita Bukan. antisipasi pakai model pembelajaran yang menarik, yang melibatkan siswa. Jadi di sini memang lingkungan kelas kurang kondusif. Itu apa? Lingkungan kelas kurang kondusif. Makanya di sini Eh, sebenarnya ini sih Bu, memang dalam pembelajaran kali ini di beberapa kelas itu lingkungannya kurang kondusif karena bertepatan juga sama ini Bu, pembangunan, Oh, hmm. pembangunan ruangan. Heeh. Ya anu, apa jenenge? Berarti lingkungan kelas kurang kondusif.
polusi lah itu polusi dari Nggih. pembangunan ya. Heeh. Cuma itu dijelaskan apa mboten Ibu? Atau cukup lingkungan kelas yang kurang kondusif? Heeh. Oh, Nanti dijelaskan di penjelasan. Si Jinah apa oh, mau? eh, oh itu Ya stigma boleh stigma. stigma. Stigma Oke. terhadap pembelajaran sejarah. Stigma terhadap pembelajaran sejarah. Sing kepiye Mas stigmanya? Yang dianggap hafalan Ibu dan juga Mm-mm. mungkin menurut beberapa sebagian siswa itu berat Ibu. Bukan berat tapi sepele atau mungkin berat atau sepele? Materinya berat, cuma kayak dianggapnya itu sepele karena ya Tidak masuk UN. nggih, terus juga Mm-mm. orang sudah mat- pelajaran yang sudah lewat kayak gitu. Gini aja. Stigma terhadap pembelajaran sejarah dianggap tidak penting gitu aja. Oh nggih. Loh. Hmm. Nggih. Sudah Thomas, ikannya sudah ya. Sudah Ibu. Terus saiki apa langkah-langkah? Langkah-langkahnya. Bar kuwi apa? Habis ikan ini selanjutnya? Hmm. Yo, Ini Bu. saya tak Eh, delok. Mau kalimat sing pertama munine piye? Bar ikan. Oke. Terus berdasarkan berdasarkan ini terlalu analisis banyak. tersebut karena nganggo di atas ya. Tersebutnya ning di tersebut di atas. Di atas sama Bu. Mm-mm. Tersebutnya dihapus sama. Berapa po di atas? Tersebut di atas. Tambahin. Heeh. Oke. Apa di atas mau Ya ora apa-apa. tersebutnya dihilangkan atau seperti Ya, itu. boleh. Nah, Ini stigma pelajaran. Kuwi dijelaske kan urung selesai le ngomong. oh iya. Heeh. Orang ngomong kan masih gantung itu. Siswa pada pembelajaran Banyumas adalah stigma terhadap pelajaran sejarah yang dianggap kurang penting. Iya. Soalnya ini masih menggunakan yang fishbone tadi. Mm-mm. Iya, ya, ora apa-apa, ora Masih masalah. kurang. Heeh. Oke. Tapi nanti di atas di pilihan isu, di deskripsi isu dijelaskan ya, Mas. Oh iya. Mm-mm. Sing mengatakan menganggap tidak penting ki sopo? Oh, iya. Nggih. Jenengan kan bisa berdasarkan wawancara terhadap boleh terhadap siswa boleh wawancaranya. Kenapa kok menganggap sejarah tidak penting? Sing ngomong tidak penting sopo? Siswa di kelas nek kelas 1 ini man ya jenengan ya Mas. Iya, Bu. Kelas 1 ini jenenge kelas berapa? 10. Kelas 10. Heeh. Ya kan jenengan kan eh, berdasarkan tanya jawab terhadap siswa apa brainstorming ya kan, di kelas 10 yang menganggap pembelajaran sejarah tidak penting karena opo ngono dijelaskan ya nanti. Iya, Bu. Ya udah terus turun.
Nah, ini orang ngomongin iki jenenge belum subjek objek predikatnya belum lengkap. Setelah ditetapkan menjadi core isu, apa nih sing jadi core isu? Oh, iya. Nah, setelah isu apa ditetapkan, apa dipilih atau ditetapkan, dipilih menjadi core isu, ini untuk semuanya saja ya. Kalau apa berbicara itu harus lengkap. Yang tadi Ibu. Mm-mm, Ini nanti saya perbaiki. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke. Iki apa? Dengan teridentifikasinya masalah. Kok balik nih? Podo iki, kalimatnya berulang lagi. Oh, Solusinya kan dua kali itu. Apa oh, solusi-solusi? Heeh. Sekali saja. dihapus apa? Mm-mm. Maka harus dicari solusi langkah-langkah. Nah, kalau buat kalimat itu diselesaikan dulu. Dicari solusi dan langkah-langkah konkret untuk eh, langkah-langkah konkret agar isu itu bisa teratasi. Titik, teratasi titik. Nah, langkah-langkah tersebut, langkah-langkah langkah-langkah apa? Langkah-langkah solusi. Nah, ya salah langkah-langkah. Salah. Heeh. Langkah-langkah solusi kurang satu kata. Langkah solusi tersebut. Terus itu apa Ibu? Langkah-langkah Solusi dan tersebut. langkah-langkah untuk solusi tersebut untuk ya kok iya langkah-langkah. Mm-mm. Gini langkah-langkah mm-mm. Untuk melalui kegiatan masalah yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan. Ini tahapan kegiatan wis titik. Kegiatan titik. Titik. Langkah-langkah kegiatan itu kan nanti uraiannya panjang. Nah, saiki nek arep omong kontribusi bagi misi. Selanjutnya, ngono. Dan kuwi diganti. Selanjutnya apa? Untuk
memberikan untuk ya, untuk berkontribusi. Kuwi sing berkontribusi sapa Mas? Bu, yang ini penulis nih Bu. Heeh. Tapi sebutannya orang penulis toh. Selanjutnya iki lho Mas, Burini selanjutnya. Selanjutnya sebagai peserta. Oh, sebagai peserta. Heeh. Bentar Bu, nggak kelihatan. Selanjutnya Sebagai peserta latsar. Untuk memberikan kontribusi nopo Mm-mm. Bu. Organisasi ini apa ora disebut? Belum. Kan man satu toh? Nggih. Heeh. Tetap disebut organisasinya tetap ada atau langsung man satu itu? Dalam kurung. Oh. Kan visi misi apa sing visi misi Mas? Visi misi mau di. Selanjutnya sebagai latsar tulisannya L gede ya Mas? Oh, nggih. Kok bocor ya? Yang bocor punya siapa anggone Mas Ali? Oh, nggih Bu, benar Oh ya itu. udah, enggak apa-apa. Tidak begitu mengganggu. Kebetulan lagi ini juga Ibu, lagi latsar juga. Oh teman. Nggih. Oh iya. Setelah dipilih menjadi core isu, maka isu tersebut harus dicarikan solusi dan sing muni visi misi mau dia Dimas. Belum Ibu, visi misinya belum. Aku ya ono peserta latsar untuk memberikan kontribusi bagi Bagi Mm-mm. visi dan misi niki napa? Heeh. Sik, tak jelok sik. Nganune judul iki ya. Nggih. Akan apa? Dalam upaya mengatasi core isu yang telah ditetapkan. Kegiatan yang akan apa Mas? Akan dilakukan. Yaitu ini judulnya Ibu. Cuma nanti disesuaikan lagi Ibu. Nah, tadi ada. Karena mau pemanfaatan Nggih. ya gue judulnya pemanfaatan ya Mas. Nggih. Optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran interaktif gitu ya. Nggih. Aja lali, mbok catet ning ndi ku lali. Sudah Ibu, di Yo. kertas. Heeh. Besok jangan membuat malu coachnya. Nek coachnya jadi moderator, dihadapkan penguji. Oh, malu nanti. Oke. Nggih, insya Allah Ibu. Ya, terus turun lagi. Ini untuk tahapannya sih Ibu. Mm-mm. Kan nanti akan dibuat metrik ya. Nggih. Ya.
Nah, nanti dibuat metrik. Udah bagus itu yang tahapan pertama, melakukan konsultasi, melakukan pengamatan, terus menganalisis data, terus merancang ya. Nggih. Mm-mm. Mas, media ini media interaktif apa gamifikasi? Oh, itu sih Bu, rencana mau saya bikin seperti games sih gitu Bu, dalam pembelajaran. Game. Nggih. Berarti orang usaha media pembelajaran interaktif langsung saja. Media pembelajaran Langsung niku neng gitu. jenenge gamifikasi. Nggih, games kata itu sih. Ojo kadose. Kalau di ini, kalau di Google emang seperti itu, Bu, Heeh. gamifikasi. Engko golek buku ya. Nggih, Heeh. Buku pendukungnya. Apa jurnal yang mendukung. nggih siap Bu. Nggih. Sing menjelaskan tentang gamifikasi. Ojo ming takon AI. Nek takon Nggih, AI tok ora anu, ora apa? Ya, Mbak dosen nggih, Mbak Berlian. Iya, literaturnya nanti ini masih, golek nggih, jurnal, golek kon Google jurnal. ini belum saya perbaiki juga. Ya, ya sudah nanti diperbaiki. Tapi tenan loh, Nggih, Bu. kok nggak Masalah. malu-malui kucingnya. Heeh. Berarti ojo bervariasi tapi gamifikasi langsung ya. Di Oh, judul nggih, juga gitu. Heeh. nggih. Oke. Ya, sudah saya kira Sebentar sampai Ibu, saya mau tanya satu aja Ibu. Ini mm-mm, terkait langkah keempat sama kelima, terkait sama mm-mm. refleksi dan evaluasi itu cukup jadi satu nopo dipisah mawon gitu. Ini kan saya ada dua tahapan terkait sama refleksi dan juga evaluasi. Melakukan konsultasi. Enggak apa-apa, dua enggak apa-apa. Dua Wong aja nih. kegiatan itu enam juga boleh, Oh, nggih. enggak masalah. Nggih. Nggih. Terima kasih. Sudah ini Ibu. Ya, Nggih, diperbaiki terima. tenan ya, Mas. Nggih, Ibu. Heeh. Kok nek Terima aku jadi kasih. moderator, dihadapkan karo penguji, bisa merah padam muka saya. Saya izin stop share nih, Ibu. Ya, Terima kasih, Ibu. nggih. Oke, adik-adik semua, sebelum lanjut yang mau presentasi berikutnya. Jangan lupa ya, pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu diurutkan dari pertama konsultasi dulu, konsultasi dengan mentor. Mungkin mentornya bukan atasan. Mentor kalau mentornya bukan atasan kan berarti dengan atasan dan mentor. Atasan itu ya terserah atasannya jenengan dengan kepala madrasah dan mentor. Mungkin mentore Wakakur. Nah, mungkin kalau Mbak Aska atasannya dekan, mentore mungkin apa gitu ya. Terus nek wis konsultasi kan mengutarakan rancangannya, gitu. Hmm. Pas tahapan konsultasi dengan mentor itu di tahapan satu tahapan apa itu? Mas Arief Supandi. Oh, Oke, Bu. nggonku ya sing
Ini tadi yang terlempar saya ya? Iya, Bu. Oh, ya ya. Saya tadi baru panggil Mas Arif Supandi ya, Mas Arif. Ojo ngantuk. Tadi sampai apa? Mboten, Bu. Oke. Langkah pertama apa nih Mas Arif Supandi? Konsultasi dengan mentor, Bu. Itu di tahapan apa? Itu Tahapan kegiatannya, apa? hah? Kegiatannya Tahap namanya apa? perencanaan? Heeh. Merancang atau merencanakan ya, betul. Nggih, Bu. Nggih. Mm. Langkah pertama, kegiatan pertama namanya perencanaan. Perencanaan. Hmm. Terus langkah kegiatannya A, apa satu apa A? Benar, Satu, Bu. berkomunikasi dengan mentor. Mentor. Terus yang kedua, Sudah, Bu. Melakukan observasi untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik. mm-mm. Ya, itu masih dalam rancangan ya, untuk Nggih. merancang. Oke, ya, Bu, boleh tanya, Bu, tentang Fishbone? boleh. Kalau perlu di-survey, Oh, nggih, banyak Bu. band anu. Nggih, Nggih. Sudah. Jam ya, Bu. nggih. Fishbone-nya ngeten iki pripun, Bu? Ya, dibesarkan lagi, Ampun? lagi, dikit lagi. Oke, belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Nah, Oh, itu kode, yang kode kepala karo Mas ikannya, Bu. Anu mau ya, sejarah ya. Mm-mm. Iya, Bu. Metode pembelajaran inovatif ki apa, Bay? Saya rencananya mau pakai project based learning, Bu. Ayo sih jiwa ya, orang usah inovatif. Oh, nggih. Hmm. Ngoten, nggih, nggih, Bu. Metode pembelajaran langsung aja. Oh, nggih. Mm-mm. Untuk mainnya ngoten iki pun leres dereng, Bu. Yang ini tahapan 4M tadi. Metode. Oh, kok nganu ini yang dhuwur metode. Pripun? Urutannya Oh, memang anu, nggih. Kebalik nggih, Bu, nggak ngapunten. tahu. Yang biasanya kan men, Nggih. material, terus ngisore kiwa ki metode, terus milieu. Ini ki Oh, nggih. men, material. Ya nanti dibenarkan lagi. Nggih. Sing penting ini metode. Men saja Ngoten. dulu, men. Ya, ngeten, Bu. Mm-mm. Yang saya Berarti, guru masih mm-mm. Engko nek nganggo problem based learning, nggih. langsung aja. Guru masih belum memahami metode pembelajaran problem based learning. Oh, nggih. Oke. Heeh. Oke. Ora usah nganggo tradisional, Mas. Oh, nggih, Bu. Guru masih Biasanya kan menggunakan, ceramah heeh. satu arah. Langsung aja. Guru masih menggunakan metode ceramah. Nggih. Heeh. Saya catat, Bu. Sampun. Mm-mm. Mm-mm. Ora usah nganggo tradisional. Untuk metodenya ngoten iki sampun leres dereng, Bu. Yang Menurutku, metode heeh. Kurang kurangnya pendekatan kolaboratif dan partisipasif. apa kuwi maksudnya? Sing kaitane karo anu mau, sing kaitane karo problem based learning. Oh, oh nggih. Oh nggih, Bu. Mm-mm. Ngeten iki untuk materialnya ngeten iki, Bu. Sing nggone anu mau metode kurangnya pendekat metode pembelajaran masih bersifat monoton. Iki belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran. Anu apa? Problem based learning itu bukan bukan metode, Mas. Lebih luas Pendekatan. lagi. Heeh.
Oh, nggih, Bu. Model pembelajaran. Oh, nggih, model Heeh, pembelajaran. heeh. Engko golek literaturnya berarti tentang model pembelajaran ya. Nggih, Bu. Model-model pembelajaran. Di Ngat- Permendiknas, Permendikbud yang masih itu banyak itu tentang model pembelajaran Nggih, di buku panduan. nggih, Bu. Nggih. Mat- Materialnya apa? Materi ajar sejarah kebudayaan Islam masih bersifat tekstual dan tidak konsensual. Hmm. Kemudian materinya minimnya media visual dan interaktif dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materinya itu, Bu. Minimnya media visual. Boleh. Nggih. Untuk Nggih. miliunya, ngeten, Bu. Minimnya akses ke perangkat TIK pada pembelajaran Mm-mm. sejarah kebudayaan Islam. Iya. Yang ini yang salah kemungkinan Bu saya. Kuwi anu men kuwi. Oh, nggih, Bu. Pripun, Bu? Eh, sing kaitannya dengan milieu ya, mininya akses perangkat terus milieunya. Milieu ini berkaitan dengan budaya. Budaya. Mm-mm. Belum terbiasanya Boleh? guru gitu boleh, Boleh. Bu. Heeh. Oh, iya. Iya, Mm-mm. Bu. Matur Mm-mm. suwun. Boleh, Bu, tak stop. Iya, Ya, Bu. ada teman-teman yang lain? Izin Saya Bu, Bu, Nggih, siapa dulu? monggo sama Mas Makin. Nggih, monggo siapa dulu? Oh ya, sampean saya Mas tahu Mas. Mas Jabar dipersilahkan dulu itu sama Mas Makin. Ya, oh mainnya sudah iya. betul. Oke, Materialnya. ini yang mau saya tanyakan itu tentang milio Bu. Saya sedikit bingung itu milio kok Mm-mm. saya pahami kayak seperti sedikit hampir sama dengan men gitu Bu. Mm-mm. Jadi untuk lebih rincinya dalam menentukan milio itu bagaimana sih? Milieu itu kan lingkungan ya. Lingkungan Ya, itu berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan lingkungan tempat juga bisa ya. Berkaitan dengan ya. budaya dan tempat. Nah, kalau yang di punya saya ini menurut Bu Rohana. Aku suka mikir milih apa mau kalau isunya belum tersedia layanan pengarsipan ya. Nggih. Arsip ya. Yang bisa tuh Mas, kurang kesadaran. Itu kan Oh, nggih. budaya ya. Nggih. Budaya yang abai terhadap arsip itu. Kalau saya ini ambil kurang motivasi untuk meningkatkan kompetensi, Bu, dan Mm-mm. kurang terampilnya pegawai gitu. Mm. Mm-mm. Berarti kebiasaan itu loh Mas, kebiasaan yang merasa apa ya, tidak membutuhkan tidak membutuhkan pengetahuannya apa jenenge. Acuh itu, Bu. Heeh, acuh itu dibahasakan apa? Abai. Mm-mm, Ya, abai. Heeh. ya, kurang motivasi sih, Bu, kalau Mm-mm. Boleh lebih no, nganu tepatnya. lingkungan, heeh, lingkungan Nah, ngomong aja eh, lingkungan kerja, lingkungan kerja, budaya lingkungan kerja. Berarti kan belum kayak sing 5 budaya kerja ki apa Mas? 5 budaya kerja. eh apa itu? Kok saya lupa. Profesionalitas, tanggung Profesi. jawab, Ya, itu keteladanan. Ah. integritas. Nah, oke, dikasih aja kurangnya penerapan budaya kerja,
Kuwi ya ora apa-apa Mas, Mas Akbar, Mas Jabar. Oke. Kurangnya motivasi meningkatkan budaya kerja. Jadi yang kompetensi digitalisasi dokumen diganti aja Bu ya. Di, heeh. Ayo, budaya kerja wae itu Mas. Budaya kerja untuk selalu update, update pengetahuan, keterampilan, pengalaman gitu kan kurang toh. Heeh. Apa dibalik ya apa budaya kerja yang kurang kurang terhadap pembaharuan ki jenenge apa? Perubahan. Heeh, heeh, bener 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 budaya kerja yang kurang update terhadap perubahan boleh bagus itu. Update terlalu anu ya, terlalu abstrak ya. Budaya kerja yang kurang apa jenenge? Update ki apa? Kurang tanggap Modern, terhadap, heeh, modern. kurang tanggap ya Mas, Mas Asfihan. Kurang tanggap terhadap perubahan. Maksudnya ya abai itu tadi budaya kerja Oke. yang kurang tanggap terhadap Ada perubahan. perubahan. Heeh. Kalau yang kedua Bu, yang bawah, Nah, berarti ya Bu, meh podo. Nggih, ame sama. Heeh. Atau cukup satu nggih? Kasih satu lagi tidak apa-apa itu diganti apa kurang keterampilan pegawai dalam digitalisasi berarti apa? Kurang tanggap apa ya? Kilo kurang motivasi untuk ini belajar itu. Kurangnya motivasi pegawai untuk meningkatkan keterampilan digitalisasi. Ya, nah, gitu api lah. Engko nek judekke lho piye apa ora men? Bukan wong ini kon lingkungan gitu. Iya, iya Bu. Lingkungan itu tidak mendukung gitu loh. Para pegawai itu tidak termotivasi untuk meningkatkan ini apa keterampilan yang tidak mendukung lingkungannya itu untuk meningkatkan keterampilan. Wis pokoknya wis kerja ya ngene iki yang penting mangkat kan gitu ya. Nggih. Nggih. Jadi tidak risau gitu, tidak bisa gitu. Langkah kegiatannya tadi sudah ya Mas Jabar tadi sudah. Oh tadi WE Mas Arif ya. Coba Sarip tadi Bu. langkahnya gimana? Oh, nggih. Saya share ulang Bu. Langkah pemecahan core issue nggih Bu. Nggih. Sudah terlihat Bu? Mm-mm. Nggih Udah. ini. Ya untuk yang pertama tentu gagasannya adalah perencanaan dan untuk kegiatan seperti yang diarahkan oleh Ibu yaitu melakukan Mm-mm. konsultasi kepada mentor. Kebetulan Mm-mm. di sini mentor saya langsung Pak Kepala Bu. Mm-mm. Ya Iya. benar. Mm-mm. Kemudian koordinasi dengan teman sejawat, Mm-mm. pembagian tugas, dan penyusunan jadwal. Mm-mm. Oke. Lanjut yang kedua, Apa kuwi dadak nganggo melakukan yang mana Bu? ora teko perencanaan. Ya wis ra apa-apa wis. Perencanaan kegiatan digitalisasi ora usah nganggo melakukan. Pene sing diganti besar wae rak wis. Oh, J. Heeh.
Mm-mm. Yang kedua, mengumpulkan dan memilah dokumen-dokumen. Mm. Untuk kegiatannya, tentu kita mencari dulu di Mm-mm. dalam gudang arsip dan memilah Mm-mm. kira-kira dokumen apa yang harus Mm-mm. kita digitalisasi, karena Ya, tentu ada beberapa dokumen yang mungkin kurang penting untuk meningkatkan pelayanan, Bu. ya. Yang kedua, mengurutkan dan mengecek dokumen tersebut, Mm-mm. menentukan dokumen-dokumen ya yang harus digitalisasi. Mm-mm. Dokumen yang sudah dipilah tadi kemudian kita bundle Mm-mm. terlebih dahulu supaya mudah untuk melakukan digitalisasi. Kemudian Mm-mm. kita konsultasi lagi kepada Ya, benar. Heeh. mentor. Ya. Heeh. Oke. Yang ketiga Udah ya, udah ini dapat data terus yang ketiga ini lagi. proses digitalisasi atau Mm. kita lakukan scan, Bu. Mm-mm. Di sini kita melakukan scan menggunakan aplikasi cam scanner yang lebih Mm-mm. mudah lewat HP. Mm-mm. Jadi nanti teman sejawat itu per orang ada tugasnya masing-masing, mungkin Dibagi. sesuai item, Ada yang Kita jebol HP ini. ada yang scan bagian nikah, Mm. berkas zakat, Ya. berkas haji dan lain-lain. Dalam setiap kegiatan ini saya melakukan konsultasi setiap Betul. selesai melakukan kegiatan, Bu. Mm-mm. Ya, lanjut yang keempat ini ada kemudian setelah semua Nanti di-scan kalau kita ada pertanyaan gini oleh penguji, nggih, Mas Jabar eh, tadi membagi tugas dengan teman sejawat, mm, berani apa enggak? ya tentu dengan bantuan Eh, kepala, Bu, atas persetujuan ya. atas perintah Heeh. Yang keempat mengarsipkan sovel yang tadi telah Hmm. kita laksanakan ke Google Drive, Mm-mm. yang tentunya membuat folder terlebih dahulu, kemudian menyusun file Mm-mm. berdasarkan item, kemudian kita membuat link Google Drive untuk Mm-mm. supaya bisa kita akses lebih mudah Mm-mm. kepada sesama pegawai di KUA Mm-mm. dan lanjut melakukan konsultasi Oke, lagi. sebelum evaluasi, ini kan arsip wis dadi toh, anggap saja, Ampun. heeh, konsultasi dengan mentor melaporkan nek arsip ini wis dadi. Terus safety-nya apa? Kecuali Google Drive. Eh, untuk saat ini baru Google Drive, Bu. Heeh. Nanti dipikirkan ya. Engko nek Google Drive dipakan virus, oh saya Eh, semalam itu pusing karena buka Google Drive ra iso. untuk rencana kemarin Bapak Kepala itu Mm-mm. menginstruksikan pakai Google Drive yang berbayar tidak apa-apa gitu, biar penyimpanan lebih banyak gitu, Bu. Mm-mm. Nggak pakai backup ini apa yang besar itu Backup. namanya apa? Untuk data itu Harddisk, Hadis. Bu, harddisk. Oh, hadis kayak gitu-gitu iya. perlu nggak? Mungkin perlu, Bu. Mm-mm. Engko nek ono hacker balik diklat itu kehilangan banyak data lu Mas. Hmm. Kena Berarti hacker ditambah itu. Ibu ya sebelum melakukan konsultasi, Mm-mm. Membuat mm-mm. Heeh. Iya, untuk safety itu, untuk pengamanan, untuk langkah pengamanan. Jadi nanti KUA akan menyediakan hadis we yo iso dipangan virus e. Heeh. Oke. Mungkin kok datanya kok ngendi ini ya. Oke. Iya, Bu. Nggih. Yang langkah terakhir mengevaluasi hasil yang telah dilaksanakan. Mm-mm. Terus yang iso buka data itu siapa saja? Semua pegawai Mm-mm. KUA. Oke, sosialisasinya di mana? Kebetulan di sini sudah ada akun. Jadi akun itu kita tempel di belakang layar besar, layar apa itu namanya? Saya lupa, Bu. Heeh. Aku Jadi di wis situ golek ada, kira ning kene ning langkah-langkah. oh berarti tambah sosialisasi gitu, Bu. Iya,
Sosialisasi ini kapan? Berevaluasi ya apa Eh, boleh kan sudah penguasaan. Berarti langkah kelima, iki keenam evaluasi ya. oke. Mm-mm. Oke, lima. Sosialisasi kepada pengguna, Pak user. Seperti ini, Bu. Oke, sosialisasi. Heeh. Iya, apa langkah-langkahnya apa? Heeh. Itu ada SOP-nya apa, Rak, Mas? SOP-nya menyusun arsip itu ada SOP-nya apa enggak? Selama ini belum ada sih, Bu. Perlu membuat SOP apa enggak? Sepertinya, Bu. Hmm. Berarti kalau anu nanti di mana ya? Mungkin di atas ya, konsultasi dengan mentor untuk menyusun SOP arsip itu. Perlu enggak gitu ya? Oke. Heeh. Berarti di tahapan pertama kita Hmm. konsultasi dulu tentang SOP-nya, Bu, ya. Melakukan konsultasi, melakukan koordinasi dengan, iya. Hmm. Kalau diperlukan saya juga kurang begitu paham ya. Oke. Biasanya kaitannya dengan berarti di perencanaan itu ya nanti ya, SOP itu ya. Oke, Bu. Nanti usulnya ini mengusulkan kepada mentor untuk menyusun SOP, rancangan dan SOP. Di tahap pertama, Bu. Heeh. Perencanaan kegiatan, mm, gimana ya pengumpulan data dan ketoknya nganu ya Mas. Perencanaan baru penyusunan pembagian tugas. Iki melakukan perlu nggak ini kepala